Kita punya anak, kita sekolahkan, betul? Untuk apa? Hah? Salah kalau untuk biar pandai, salah. Anda sekolahkan anak Anda ke sekolah biar apa? Biar pandai, tidak butuh sekolah kok. Diajari orang tuanya bisa pandai. Ini bicara sekolah loh, bukan dikasih ilmu. Sekolah. Disekolahkan biar apa? Jawabannya sederhana, demi masa depan. Betul kan? Demi masa depan. Jadi udah terprogram di kepala hampir semua orang. Kalau mau masa depan bagus, sekolahnya harus bagus. Betul? Pertanyaan saya, mana yang lebih bagus? Ke sekolah atau ke pesantren? Jawab. Ke sekolah atau ke pesantren? Sekolah atau pesantren? Tapi anak kita ke sekolah atau ke pesantren? Oke, nggak usah pesantren. Ke sekolah atau cari ilmu agama? Sekolah umum atau ilmu agama? Umum atau agama? Tolong dijawab, umum atau agama? Kenapa? Ke umum bukan ke agama. Demi masa. Jadi kalau ke umum masa depan cerah, ke agama masa depan suram. Ke agama nanti jadinya seperti Ustadz Iis, ya seperti Habib Novel. Masa depan suram. Ya suram nih, ini seperti ini kan suram toh? Suram. Ke agama. Sekolah tapi arahnya ke agama, saya enggak dalam pesantren ya. Agama. Ustadz Abdul Somad. Cerah atau suram? Suram. Jadi ini ada cara berpikir yang salah. Kalau belajar agama suram, tapi kenyataannya orang-orang yang saya sebutkan tadi orang-orang yang sukses di dalam kehidupan dunia. Harta itu ngejar-ngejar gitu. Harta ngejar-ngejar santai, mereka beliau santai, dikejar-kejar oleh harta. Sementara beliau-beliaunya nggak pernah ngejar harta, tapi ngejar akhirat. Itu fakta nyata atau mimpi? Fakta nyata, banyak atau sedikit yang seperti itu? Banyak atau turah-turah? Jangan kalau pergi ke Jawa Timur lihat itu para kiai yang punya pesantren, para ustadz yang ngajar di pesantren, hidupnya motor punya, sebagian mobil punya, rumah nggak ngontrak, rumah punya. Jadi enak mana? Ke sekolah atau ke pesantren? Ke agama. Jawabannya ke agama. Walaupun nggak sekolah, walaupun nggak nyantri, jawabannya ke agama, belajar agama. Kenapa? Kita ditipu nih selama ini, ditipu sama pola pikir bahwasanya ilmu yang paling penting adalah ilmu dunia. Kamu hidup di dunia, jadi penting ilmu dunia. Ilmu akhirat ini disingkirkan, dijajah oleh orang-orang yang gak suka kepada akhirat, oleh orang-orang yang ahli dunia. Jangan didik anakmu dunia, sehingga kalau anaknya belajar dunia terus, belajar akhirat terus, orang tuanya ketakutan. Jangan didik anakmu akhirat. Kalau anaknya ke akhirat terus, anaknya rajin sholat, anaknya rajin pengajian, anaknya rajin cari ilmu agama, anaknya mau masuk pesantren, yang bingung orang tuanya. Kamu nanti besar mau jadi apa nak? Masya Allah. Fakta atau bukan fakta ini? Fakta. Ini dandani dulu kepala kita. Jadi jangan sekolahkan anak karena itu alasannya. Jangan karena masa depan. Ya mungkin gini saja alasannya. Nah, kalau nanti saya pesantren kan jauh, kalau sekolah dekat saya belum bisa pisah sama anak, itu lebih bagus alasannya. Ya walaupun ada pesantren yang dekat ada gitu, tapi buat alasan kan itu alasannya lebih bagus. Jadi yang paling utama ilmu agama atau ilmu dunia? Agama. Yakin ya? Yakin, gak ada ilmu yang lebih hebat dari ilmu agama. Maka tidak ada orang yang lebih hebat daripada orang yang beragama.
Gak ada orang yang lebih hebat daripada orang yang beragama. Nomor satu itu dulu. Dan ini yang harus kita kejar sebagai seorang muslim. Kita jadi muslim kejar ini dulu, kejar ilmu akhirat. Ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmunya zakat, ilmunya haji, ilmunya zikir, ilmunya berdagang, ilmunya bercocok tanam yang islami bagaimana. Ilmunya itu kejar dulu. Kalau udah orientasinya ke sana, ini mulai ini akhiratnya ke sana toh, dikejar, dunianya ikut. Itu udah satu paket, dunianya akan ikut. Tapi kalau kita meninggalkan akhirat, maka dunianya juga akan meninggalkan kita. Kalau toh kita dapat juga harus capek-capek luar biasa. Yang kedua, nanya dulu nih, nanti biar semuanya sadar. Seandainya bapak ibu cari duit banyak dan terus dapat, carinya 2 miliar, dapatnya 10 miliar, seneng atau enggak seneng? Tapi di hari itu jenengan mati, lo pertanyaannya gampang kok. Mungkin terjadi atau enggak mungkin terjadi? Ya kalau matinya mungkin, dapatnya 10 M yang enggak mungkin Beb itu. Mikirnya gitu, mungkin, semuanya mungkin. Ya kan? Nah, kalau ternyata dapat duit lebih dari yang dicari, beli rumah yang mewah, ya, mobil yang bagus, kemudian dapat harta yang banyak, seminggu kemudian meninggal dunia. Dah dapat seminggu kemudian meninggal dunia. Komentar masyarakat apa? Jangan komentarnya yang meninggal, komentar masyarakat. Kesian, sa'ano, eman. Betul kan? Kesian, sa'no, eman. Ya Allah, nasibnya kurang apik. Capek-capek dia tuh pengen dia tuh punya rumah, pengen dia punya mobil, baru seminggu is dead. Saya mau nanya, masyarakat bilang orang ini orang yang sudah berhasil atau belum berhasil? Belum berhasil. Yang kedua, contoh yang sama, jenengan kerja capek-capek, gak dapat duit. Kalau yang tadi dapat, gak dapat duit, mati sisan. Apa kata masyarakat? Wah, memang hidupnya susah dia itu. Hidupnya susah. Dia tuh cita-citanya banyak, tapi satu pun belum keturutan. Betul? Nah terus kalau begitu yang harus kita kejar yang mana ini? Yang kalau kita mati gak ada yang komentar seperti itu. Oh alhamdulillah, hidupnya 5 waktu di masjid, sholatnya jamaah. Dia itu rajin pengajian, cari duit sih cari, tapi dia nggak ngongsong, nggak ngoyo, nggak terlalu dicari tuh duit, nyantai orangnya nyantai. Tapi dia cari akhiratnya luar biasa. Alhamdulillah, insyaallah husnul khotimah. Betul? Komentarnya gitu enggak? Begitu komentarnya. Miskin, gak punya duit. Tapi dia sholatnya bagus, zikirnya bagus, cari ilmunya bagus, sama pasangan hidupnya bagus, sama anaknya bagus, sama orang tuanya bagus. Banyak waktunya, karena miskin dia, nganggurnya banyak waktunya dia kumpul sama pamannya, kumpul sama bibinya, main ke rumah saudaranya, dia bermain-main dengan anak-anaknya, bercerdaguro dengan pasangan hidupnya, bisa menyenangkan orang tuanya, antar sana antar sini. Begitu dia meninggal dunia melarat pol. Ada orang yang komentari miskinnya? Gak ada. Apa kata orang? Masya Allah, ini orang baiknya luar biasa. Berarti sekarang enaknya kita hidup cari yang mana? Golek melarat, golek sugih, cari kaya, cari miskin, atau cari akhirat? Udah paham belum sampai di sini? Ini belum pengajian loh, belum.
Belum kajian Jumat malam Sabtu, belum ini baru ngobrol, mengarahkan ke satu titik dulu, biar semuanya paham dulu. Udah paham belum sekarang? Yang penting apa berarti? Berarti sukses itu apa? Sukses itu apa? Sukses itu apa? Yang keras, sukses itu apa? Akhirat. Sukses itu amal soleh. Sukses itu apa? Sholat 5 waktu berjamaah. Sukses itu apa? Birrul walidain. Sukses itu apa? Taat kepada suami. Sukses apa? Sayang pada istri. Sukses apa? Perhatian, didik anak dengan benar. Sukses itu apa? Baik kepada orang lain. Sukses itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu sukses. Faqad fazal muttaqun. Telah sukses orang-orang yang bertakwa. Pilih yang santai toh? Ya, yakini dulu. Rezeki jenengan itu tidak mungkin bisa bertambah. Ora mungkin. Jatah rezeki Anda tidak mungkin bisa bertambah. 1 biji pun enggak mungkin. Kecuali kalau Allah yang nambah. Kecuali kalau Allah yang nambah. Tapi sesuai catatannya rezekinya 1 miliar dari lahir sampai mati, ya 1 miliar. Kadang Anda kerja keras luar biasa, dapat 750 juta, tapi jatah rezekinya 1 miliar. Berarti sisa 250 juta. Setelah itu dia nyantai, capek, dapat 750, cepet ya, nyantai 250 dalam setahun dapat, yang 750 dalam sebulan dapat. Berarti 1 tahun 1 bulan rezekinya habis, mati. Rezekinya habis kan harus mati. Sementara jenengan jatah rezeki 1 miliar, sama-sama 1 miliar. Santai, diambilnya 1 tahun, misal ya, 1 tahun dapatnya 50 juta, 1 tahun 50 juta. Berarti dia dalam 20 tahun dapat 1 miliar, betul? Wah, yang ini 1 tahun 1 bulan mati, yang ini 20 tahun baru mati. Jenengan pilih yang mana? Halo? Kok jadi bingung kenapa ini? Belum pernah diajak hitung-hitungan begini. Pilih yang 20 tahun baru mati, atau yang 1 tahun 1 bulan mati, rezekinya sama. Alah, mesti nggak mikir gitunya. Kok iso yo sesasi entuk 750 yuto. Kok setahun 50 yuto ora entuk. 2 bulan berikutnya dapat kabar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, salah. Ternyata dapat 750 juta ya. Tapi 2 bulan kemudian meninggal dunia. Ya mending aku 50 yuto awet umur. Jadi pilih yang mana? Bingung? Pemirsa dimanapun Anda berada, memang saya sengaja mengacak-acak pola pikir Anda dan mengacak-acak hati Anda sampai Anda sadar dengan sebetul-betulnya selama ini kita ngejar sesuatu yang gak ada. Fata Morgana yang dikejar, dunia ini fana. Ngejar sesuatu yang buat capek, buat susah, buat lelah, buat berkelahi, buat musuhan, buat saling menyakiti satu dengan yang lain, yang membuat damai, membuat cinta, membuat seneng, gak kita kejar. Sehebat apapun saya kerja nggak nambah, saya nggak kerja juga nggak nambah. Jadi jangan pernah berpikir kerja untuk nambah rezeki, tiwas capek. Kerja itu bukan untuk nambah rezeki. Nanti kalau setelah kerja rezekinya nggak nambah, protes, kok nggak nambah? Kok utang tambah banyak? Ya kan? Terjadi atau nggak terjadi itu? Terjadi. Jadi kerja bukan untuk nambah rezeki, kerja itu untuk takwa, ibadah. Untuk ibadah. Nah, mari kita sekarang set pola pikir kita di situ.
Saya bangun pagi ibadah, saya waktu menjelang siang ibadah, saya menjelang sore ibadah, saya malam ibadah. Kalau saya berangkat ke pasar, saya harus berangkat ini untuk ibadah. Di pasar saya harus ibadah. Kalau udah mikirnya ibadah, nggak mikir tuh namanya duit lagi. Nah, ajaibnya duit itu kalau nggak dipikir dia datang. Kalau dipikir-pikir wangel tekone. Betul? Betul kan? Dipikir-pikir gitu, pikiri tenan liwas mumet ora teko-teko, barang santai